Sarasehan dan pagelaran ketoprak dengan lakon Banjaran Tumenggung Surontani digelar di Balai Suhartini Lotus Garden, Ketanon, Tulungagung, Senin 06.03 malam. Ketokohan Tumenggung Surontani sebagai utusannya Sultan Agung, Raja Mataram untuk membuka hutan di kawasan Brangwetan, Regional Jawa Timur, diapresiasi oleh komunitas Bundar, Bulandadari, Tulungagung melalui kegiatan Sarasehan dan ketoprak dengan lakon Banjaran Tumenggung Surontani. Para penonton Sarasehan dan pagelaran ketoprak di Lotus Garden malam itu dari berbagai kalangan, antara lain pelajar SMA SMK, para mahasiswa UIN 1 Tulungagung, dan umum utamanya para seniman budayawan dari berbagai komunitas. Tema Sarasehan malam itu mengenai keteladanan Tumenggung Surontani, perspektif budaya lan ketahanan pangan. Tumenggung Surontani sebagai utusannya Sultan Agung, Raja Mataram, di kawasan Brangwetan dengan mewujudkan misi lumbung pangan untuk mencukupi kebutuhan rakyat Mataram dan terutama untuk kebutuhan prajurit Mataram yang dipimpin Tumenggung Surontani menyerang penjajah Walanda yang sudah menguasai Batawi, Batavia. Keynote speaker, narasumber utama, Sarasehan yaitu Laksamana Muda Purn, Heri Yuwono sekaligus owner Lotus Garden Tulungagung. Narsum lainnya yaitu Agus Utomo, Escape Abdi dalam Kraton Ngayogyakarta, Timor SPM Ager, Ketua Umum DPP Presidium Penyuluh Pertanian Indonesia, dan Laksma Purn, Hadi Santoso. Membuka Sarasehan, Laksda Purn, Heri Yuwono menandaskan mengenai pentingnya mengangkat ketokohan dan keteladanan Tumenggung Surontani yang waktu itu dikenal sebagai wali tani lantaran bisa mewujudkan lumbung pangan untuk memenuhi kebutuhan para rakyat Mataram, terutama untuk memenuhi kebutuhan makan prajurit yang akan menyerang penjajah Belanda di Batavia yang dipimpin Tumenggung Surontani. Penguasa Belanda saat itu Gubernur Jenderal J.P. Cowen. Tumenggung Surontani itu merupakan pahlawan pada era Sultan Agung berkuasa karena bisa mewujudkan lumbung pangan dan bisa mengalahkan Gubernur Jenderal Belanda J.P. Jun Pieters Cowen. Namun sayangnya nama Tumenggung Surontani tersebut masih kurang populer di Tulungagung sendiri. Terbukti tidak ada nama jalan Tumenggung Surontani di Tulungagung. Selain dapat mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, Tumenggung Surontani juga mempunyai siasat atau strategi ketahanan terutama untuk menghadapi para penjajah Belanda yang bahkan waktu itu sudah masuk ke Tulungagung, yaitu di kawasan Ketandan, sekarang Kalangbret. Sarasehan ini diharapkan kita semua bisa meneladani keteladanan nilai-nilai luhur Tumenggung Surontani terutama mengenai ketahanan dan kedaulatan pangan. Sedang, aplikasinya bisa mewujudkan di bidang pertanian dan kedaulatan kelautan. Dalam kesempatan itu, Bapak Heri Yuwono berharap agar ketokohan dan keteladanan Tumenggung Surontani itu bisa diusulkan menjadi pahlawan nasional secara bertahap. Barangkali awalnya bisa dimulai dari penelusuran sejarah mengenai Tumenggung Surontani yang kemudian diwujudkan menjadi buku Sarasehan mengenai keteladanan Tumenggung Surontani, perspektif budaya lan ketahanan pangan tersebut kapandu moderator Anang Prasetyo. Narsum Agus Utomo, Escape Abdi dalam Kraton Ngayogyakarta. Dalam kesempatan itu lebih banyak mengupas tentang sosok Tumenggung Surontani sebagai utusan Sultan Agung, Raja Mataram. Tumenggung Surontani yang nama aslinya Raden Arya Kusuma di Katumenggungan Wajak sekarang Desa Wajak, Kec, Boyolangu, Tulungagung yaitu merupakan Tumenggung dari Mataram berdasarkan surat kekancingan dari Mataram yang dibawa Tumenggung Surontani. Lalu dilanjutkan putranya, Tumenggung Raden Kartayuda yang dimakamake di Gunung Budek, Desa Tanggung. Tumenggung Surontani, Raden Arya Kusuma itu putranya Panembahan Mayem atau Ki Juru Kiting Mataram, yaitu seorang pemimpin yang memimpin melawan perang VOC Belanda dengan mempersatukan Jawa dan menaklukkan Madura pada tahun-tahun 1620 sampai tahun 1621 dan tahun 1624.
penting ngerti kowe murkane dukane Sultan. Pasal aku kena kanggo tali. Aku ora bakal wedi wong sing dapurmu iki. Satya Mangga kudu sugih leke pasal kowe. Ora das apa-apa nek Joko meter. Kok bakal butuke kok tak nangin aku bakal digawe kamu. Sawangan kok kowe benteng Betawi senajan to dirumpoko karo Balewati. Kena aku mlawe asmane umur dalem mengko selama ya yang makut banget para maning akang iki Kanjeng Sultan. Malam hari ini acaranya Sarasehan membahas tentang keteladanan Tumenggung Surontani ing katemenggungan wajah. Tumenggung Surontani adalah putra dari Panembahan Jurumayem atau Kyai Adipati Jurukiting ing Mataram. Beliau adalah senopati perangnya Sultan Agung ketika perang Jawa di pesisir timur dalam rangka upaya penyatuan Jawa. Sekaligus temanya adalah mengangkat tentang ketahanan pangan dan keteladanan dari Tumenggung Surontani. Begitu mungkin Mas Kawan bisa ditambahkan. Ya, terima kasih. Bahwa ternyata di Tulungagung ada tokoh besar yaitu Tumenggung Surontani yang notabene adalah tangan kanan atau senopati dari Sultan Agung yang dalam hal ini beliau adalah melakukan suatu aktivitas untuk menumbuhkan pertanian di kawasan Brangwetan. Brangwetan itu gampangannya wilayah Jawa Timur, tetapi pusatnya di Wajak yang masuk kategori Tulungagung. Oleh karena itu, dalam konteks Sarasehan dan kemudian dilanjutkan ketoprak Banjaran Tumenggung Surontani itu diharapkan nantinya mudah-mudahan bisa terwujud untuk keteladanan beliau Tumenggung Surontani itu diusulkan untuk menjadi pahlawan nasional. Karena mengapa? Dalam konteks ini Tumenggung Surontani berhasil mengalahkan Gubernur Jenderal Belanda yang di Batavia atau Betawi, dan dalam hal ini kemudian disowankan kepada Sultan Agung. Nah, ini saya kira patut diapresiasi tentang keteladanan dan usulan untuk Tumenggung Surontani itu menjadi pahlawan nasional. Ya, kesempatan saya mengikuti Sarasehan pada malam hari ini intinya memahami nilai keteladanan Tumenggung Surontani bagi generasi penerus kita. Pemapar atau narasumber menyampaikan beberapa hal dari masa lalu, masa kini, dan masa akan datang, sehingga bisa memberikan wawasan kepada generasi penerus, terutama siswa dan mahasiswa, untuk memahami nilai-nilai yang berkembang di Tulungagung ini, supaya menjadi pemahaman mewujudkan nilai-nilai keteladanan yang lebih baik. Demikian. ya itu semua karena dilatar belakangi permasalahan yang dihadapi bangsa ini nantinya bagaimana. Karena apa? Manusia makin bertambah, bumi secara semu menyusut karena untuk fasum, sehingga kita harus melihat bagaimana pertanian itu bisa diintensifkan. Kemudian juga itu sumber daya alam yang tidak terbarukan akan habis. Satu-satunya yang tidak akan habis adalah laut. Nah, kita harus kembali ke laut sana. Bagaimana meng-create laut menjadi jawaban nanti di masa depan generasi yang akan datang ini tetap bisa mewujudkan NKRI yang tetap utuh berdasarkan Pancasila UUD 45.